Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Mahdalena. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam salah satu mata kuliah Asbabun Nuzul. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki ke pembahasan yang lebih dalam, maka pada permulaan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna dari Asbabun Nuzul. Apa sih makna dari Asbabun Nuzul itu? Makna kata Asbabun Nuzul itu terdiri dari dua kata, yang mana yang pertama adalah asbab dan yang kedua adalah an-nuzul. Asbab adalah bentuk jamak dari mufradnya sabab, yang berarti sebab atau latar belakang. Sedangkan an-nuzul sendiri yaitu bentuk masdar dari kata anzala. Jika kita simpulkan secara istilah, asbabun nuzul yaitu sesuatu yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran, baik itu mencakup permasalahan atau hukum-hukum dari turunnya ayat tersebut. Dalam perspektif Imam Muslim yang dikenal sebagai salah satu imam hadis, konsep ini lebih terlihat melalui perhatian terhadap konteks yang terkait dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang Al-Quran. Meskipun Imam Muslim tidak menulis karya khusus tentang Asbabun Nuzul, hal itu karena banyak hadis yang telah diriwayatkan olehnya dalam Sahih Muslim yang mana telah memberikan penjelasan tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dari pernyataan di atas, adapun pandangan Imam Muslim terhadap Asbabun Nuzul. Pandangan Imam Muslim yang pertama terhadap Asbabun Nuzul yaitu tentang keterkaitan dengan hadis. Dalam hal ini, Imam Muslim melalui Sahih Muslimnya telah mengumpulkan banyak hadis yang memberikan konteks historis tentang turunnya ayat-ayat tertentu. Meskipun Imam Muslim bukanlah seorang mufasir Al-Quran secara langsung, namun hadis-hadis yang beliau kumpulkan itu menjadi rujukan utama dalam memahami Asbabun Nuzul. Yang kedua ialah keabsahan riwayatnya. Dalam hal ini, Imam Muslim sangat menekankan terhadap keabsahan sanad dan matannya dalam meriwayatkan hadis. Yang berarti, ketika kita membahas tentang Asbabun Nuzul, riwayat-riwayat yang mendasari sebab turunnya ayat itu hampir memenuhi kriteria hadis sahih, sebagaimana metodologi yang telah diterapkan dalam Sahih Muslim. Adapun, riwayat-riwayat yang tercantum di dalam Sahih Muslim harus memenuhi syarat dari hadis sahih, yaitu sanad yang bersambung, perawinya yang bersifat adil dan dobit, tidak mengandung kejanggalan, dan yang terakhir ialah tidak ada kecacatan yang tersembunyi. Selanjutnya kita membahas fungsi dari Asbabun Nuzul. Dalam konteks hadis Imam Muslim memahami bahwa mengetahui sebab turunnya ayat itu memiliki dua manfaat, yaitu yang pertama ialah membantu memahami ayat secara cepat, yang artinya banyak ayat Al-Quran yang memiliki konteks tertentu yang hanya dapat dipahami jika sebab turunnya telah diketahui. Manfaat yang kedua ialah membantu menentukan hukum syariat, yang artinya adapun sebagian ayat Al-Quran yang turun memiliki penjelasan untuk menjawab pertanyaan ataupun permasalahan hukum yang spesifik. Baiklah, penjelasan yang telah saya jelaskan tadi merupakan beberapa pandangan Imam Muslim terhadap Asbabun Nuzul. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, bagaimana sih hubungan Imam Muslim ini terhadap tafsir Al-Quran? Oleh sebab itu, selanjutnya kita akan membahas hubungan Imam Muslim terhadap tafsir Al-Quran. Yang mana, meskipun Imam Muslim ini tidak menuliskan kitab tafsir, tetapi hadis-hadis di dalam Sahih Muslim banyak digunakan oleh para mufasir sebagai referensi utama untuk menjelaskan dan memahami konteks di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, yang mana riwayat tentang sebab turunnya ayat Al-Quran itu sering kali kita temukan di dalam kitab hadis. Salah satu contoh riwayat dalam Sahih Muslim adalah ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang turunnya ayat dalam surah Al-Baqarah
ayat 184 yang mana yang menjelaskan tentang larangan berpuasa bagi orang yang sakit atau bepergian. Sehingga seluruh umat Islam memahami bahwa hukum tersebut fleksibel sesuai dengan kondisi. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya ialah di sini Imam Muslim tidak secara eksplisit menulis tentang asbabun nuzul dalam karya tafsir. Tetapi kontribusi beliau di sini sangatlah besar. Bisa sama-sama kita lihat melalui koleksi hadis-hadis sahih beliau yang menjadi dasar utama untuk memahami latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Perspektif Imam Muslim terhadap asbabun nuzul ini lebih menitik beratkan kepada validitas sanad dalam mendukung penafsiran Al-Quran secara autentik. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai asbabun nuzul dalam perspektif Imam Muslim. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekhilafan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.